Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Wilson Site dengan nomor urut 25. Nama saya Maulidia Yupika Asari dengan nomor urut 15. Dan nama saya Cindy Wismayawati Aprilia dengan nomor urut 6. Kita langsung masuk ke materi hasil diskusi kami. Yang pertama, dasar hukum. Tentu saja dasar hukum dari materi kami yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan referensi yang kami gunakan yaitu PP nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional. Berikutnya, latar belakang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yaitu mengurangi deviasi atau penyimpangan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Deviasi menyebabkan program pembangunan tidak terintegrasi dan berpotensi melebarkan ketimpangan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan pembangunan. Definisi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Yang pertama, sinkronisasi. Sinkronisasi memiliki definisi yaitu pengaturan berbagai proses yang dilakukan secara bersama. Berikutnya, perencanaan. Perencanaan memiliki definisi pengambilan keputusan bersama mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, penganggaran. Penganggaran memiliki definisi penjabaran rencana kegiatan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan yang dimaksud untuk memperoleh laba atau mencapai tujuan. Berikutnya, pembangunan nasional. Proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Setelah tahu pengertian masing-masing unsur topiknya, kita langsung masuk ke pengertian topik dari diskusi kami, yaitu pengertian sinkronisasi perencanaan dan pembangunan nasional. Suatu proses memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional, serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Tujuan dari diberlakukannya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan berkualitas dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Berikutnya ada ruang lingkup perencanaan. Ada ruang lingkup dengan skala nasional, yaitu ada RPJP nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, kemudian ada RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kemudian ada RKP, Rencana Kerja Pemerintah, lalu Renstra KL, Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga, dan Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga, yaitu Renja KL. Lalu dalam skala daerah, terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJP Daerah, kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu RPJM Daerah, kemudian Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD, yang terakhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD. Kemudian ada lingkup perencanaan tingkat nasional. Lingkup perencanaan tingkat nasional yaitu ada RPJP nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 tahun, yang merupakan penjabaran dari tujuan bernegara atau nasional, ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya ada RPJM nasional, yaitu atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahun, yang merupakan penjabaran visi misi program presiden terpilih, yang mengacu pada RPJP nasional, dan ditetapkan dengan peraturan presiden. Selanjutnya ada RKP nasional atau Rencana Kerja Pemerintah.
yaitu dokumen perencanaan pemerintah pusat untuk satu tahun periode, yang merupakan penjabaran dari RPJM nasional yang menjadi pedoman penyusunan RAPBN, kemudian ditetapkan dengan peraturan Presiden. Lalu ada kaitan perencanaan dan penganggaran. Yang pertama ada di sebelah sisi kiri merupakan skala nasional dan sisi kanan merupakan skala kementerian dan lembaga. Yang pertama, RPJP atau Platform Presiden memiliki periode 20 tahun yang menjadi pedoman pembentukan RPJM yang memiliki periode 5 tahun sesuai dengan periode jabatan presiden. Dan RPJM mempedomani pembentukan Renstra KL yang juga memiliki periode 5 tahun. Renstra KL ini juga dijadikan pedoman untuk penyusunan Renja KL untuk 1 tahun periode, dengan mengacu pada pagu indikatif. Pagu indikatif digunakan sebagai pengacuan atau pedoman penyusunan Renja KL dan RKP. Setelah pagu indikatif dibuat, akan diadakan pagu anggaran, yang merupakan pagu yang berasal dari pagu indikatif yang telah disesuaikan. Pagu anggaran menjadi pedoman disusunnya RKA-KL, yang dimana RKA-KL akan memiliki pagu alokasi anggarannya yang akan diwujudkan dalam bentuk DIPA-KL, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Setelah itu ada 3 mekanisme penyusunan pagu. Yang pertama ada penyusunan pagu indikatif yang merupakan ancar-ancar anggaran yang diberikan kepada kementerian, lembaga sebagai pedoman penyusunan RKP atau Renja KL. Disusun oleh Menteri Keuangan dan Bappenas. Pagu indikatif ini terbentuk dari perakiraan maju tahun sebelumnya, angka dasar dan inisiatif baru. Selanjutnya ada penyusunan pagu anggaran, yang merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian lembaga dalam rangka penyusunan RKA-KL. Pagu anggaran ini terbentuk dari review baseline, inisiatif baru, dan berdasarkan penyesuaian kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah dan DPR, atau pembicaraan pendahuluan. Ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Bappenas yang kemudian diikuti penyusunan RKA-KL dan RAPBN. Yang terakhir ada penyusunan pagu alokasi anggaran, yaitu persetujuan RAPBN yang memunculkan alokasi anggaran. Pagu alokasi anggaran terbentuk berdasarkan pagu anggaran dari hasil kesepakatan RAPBN, penyesuaian angka dasar, dan inisiatif baru. Selanjutnya adalah dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Dalam hal ini, yang termasuk dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yaitu yang pertama adalah Rencana Strategis Kementerian Negara atau Lembaga, atau disebut juga dengan Renstra KL, yaitu dokumen perencanaan Kementerian Negara atau Lembaga untuk periode 5 tahun. Renstra KL memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM nasional dan bersifat indikatif. Lalu yang kedua ada Rencana Kerja Kementerian Negara atau Lembaga, yang disebut juga dengan Renja KL, yaitu dokumen perencanaan Kementerian Negara atau Lembaga untuk periode 1 tahun. Renja KL disusun dengan pedoman pada Renstra KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga, atau disebut juga dengan RKA-KL, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian atau lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian atau lembaga yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. RKA-KL disusun oleh masing-masing satuan kerja. Selanjutnya ada tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Untuk tahap yang pertama ialah menyusun tema, sasaran, dan arah kebijakan prioritas pembangunan. Dalam hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
yang menyusun tema sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan untuk tahun yang direncanakan. Disusun berdasarkan hasil evaluasi dan diserahkan kepada Presiden paling lambat bulan Januari untuk disetujui. Lalu tahapan yang kedua adalah tinjau ulang atau review angka dasar kementerian atau lembaga. Dilakukan dan dibahas hasilnya oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyusunan pagu indikatif kementerian atau lembaga yang diselesaikan paling lambat bulan Februari. Untuk tahap yang ketiga adalah penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran. Dalam hal ini, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menentukan besaran indikator ekonomi makro, yaitu dokumen RKP dan dokumen kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kemudian, disampaikan kepada Presiden paling lambat minggu ketiga bulan Februari untuk disetujui. Setelah disetujui, Menteri Keuangan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama bulan Maret. Tahapan keempat yaitu penyiapan rancangan awal RKP. Rancangan awal RKP ini memuat tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal, dan program kementerian lembaga, lintas kementerian atau lembaga, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, yang disusun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang selanjutnya ada penyusunan pagu indikatif. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rencana prioritas nasional beserta indikasi pendanaannya kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka penyusunan rancangan pagu indikatif kementerian lembaga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan menyusun rencana pemanfaatan subsidi, transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, tahapan yang keenam yaitu koordinasi penyusunan rancangan awal RKP. Dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP, sampai dengan ditetapkannya RKP, dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antar instansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Setelah itu, tahapan yang ketujuh ada penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian lembaga. Rancangan ini sebelumnya disampaikan kepada Presiden pada bulan Maret oleh Menkeu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian atau lembaga menjadi dasar penyusunan rancangan Renja KL. Yang kedelapan, penyusunan rencana kerja kementerian lembaga. Pimpinan kementerian lembaga menyusun rancangan Renja KL mengacu pada rencana strategis, rancangan awal RKP, dan pagu indikatif kementerian atau lembaga, dan memuat sedikitnya kebijakan program kegiatan atau keluaran output dan lokasi sampai kabupaten kota yang disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri atau pimpinan lembaga melakukan pertemuan tiga pihak dalam rangka penilaian rancangan Renja KL yang hasilnya bersifat mengikat. Berikutnya, tahapan ke-9, pembahasan rancangan RKP, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam pembicaraan pendahuluan. Penetapan rancangan RKP digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan RAPBN oleh pemerintah dengan DPR pada bulan Mei. Yang berikutnya, tahapan ke-10, penetapan RKP dan pagu anggaran kementerian atau lembaga. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemuktahiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan anggaran menurut program dalam rangka penyusunan rancangan pagu anggaran kementerian atau lembaga.
Tahapan berikutnya, tahapan ke-11, penyusunan dan penelahan RKA-KL. Menteri Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL berdasarkan RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Dalam menjaga konsistensi antara RKP, Renja KL, dan RKA-KL, dilakukan penelahan RKA-KL dengan kementerian lembaga. Hasil penelaahan bersifat mengikat dan menjadi bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Demikian presentasi hasil diskusi kami. Jika kami memiliki tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami memohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.